Kalau listrik, telepon, PDAM itu bukan masuk pengadaan swakelola ya, tapi itu termasuk pengadaan yang dikecualikan, Acuannya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Ada pengadaan yang sudah dipublikasikan, ada pengadaan yang praktik bisnis pasaran, pengadaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ada pengadaan yang diatur dengan peraturan yang lain. Nah, itu masuknya kategori pengadaan yang dikecualikan. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Ini mungkin karena bahasan swakelola agak mudah gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin enggak terlalu berpikir keras seperti yang kayak tadi ya. SOP juga mudah sih. Tebakan saya Bapak Ibu yang berpikir keras itu yang tadi itu bahasan kita yang pagi. Beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Ada yang WhatsApp saya, tapi nggak menyebutkan nama, cuman kayaknya saya udah bisa tebak lah. Dengan bahasa yang ringan sekali, saya mau mengundurkan diri saja katanya. Jangan seperti itu, tidak seperti itu. Justru Bapak Ibu saya kasih tahu kan trik-triknya bagaimana menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lihat di sini. Ketika kegiatan tadi dilakukan dengan cara swakelola, maka pelaku pengadaannya itu ya ada PA, ada KPA, ada PPK, kemudian ada lagi pihak lain yaitu penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola ini menjadi pelaku pengadaan dalam kegiatan kalau kita lakukan dengan cara swakelola. Penyelenggara swakelola ini ada terbagi lagi 3 di dalamnya. Ada tim persiapan, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Ada tim persiapan, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Masing-masing punya kewenangan, masing-masing ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengangkat atau membentuknya. So, kita lihat di sini. Di swakelola tipe 1, maka tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana PA atau KPA lah yang mengangkat. Makanya SK yang tadi itu, SK contoh pengangkat penyelenggara swakelola, di situ Bapak Ibu bisa lihat ada tim persiapan, ada tim pengawas, ada tim pelaksana. Yang mengangkatnya, yang menetapkannya adalah PA atau KPA. Di swakelola tipe 2, tim persiapan dan tim pengawasnya ini yang mengangkat PA KPA. Tapi yang melaksanakannya, karena kita bermitra dengan instansi pemerintah yang lain, maka pimpinan dari instansi pemerintah yang kita ajak bermitra tersebut yang mengangkat tim pelaksananya. Di swakelola tipe 3, karena kita melibatkan organisasi kemasyarakatan yang akan melaksanakannya, maka tim persiapan dan tim pengawas kita nih yang mengangkat. Sementara tim pelaksana ini penanggung jawab organisasi kemasyarakatan tersebutlah yang akan mengangkatnya. Perbedaannya. Berbeda di swakelola tipe 4, karena swakelola tipe 4 yang menyiapkan, yang melaksanakan, yang ngawasin, semuanya adalah penanggung jawab dari Pokmas, maka di swakelola tipe 4 ini penanggung jawab Pokmas yang mempersiapkannya, yang menetapkannya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih terkait dengan komposisi. Dari beberapa pengamatan yang saya lihat, ini kadang kalau ada kegiatan swakelola, kadang jarang nih kadang membentuk dengan lengkap tim atau penyelenggara swakelola ini. Biasanya paling hanya mengangkat panitia pelaksana. Itu sebenarnya baru menyiapkan tim pelaksana itu. Idealnya kan perlu ada tim persiapan, ada tim pengawasan, itu seharusnya ini yang dipersiapkan untuk diangkat, ditetapkan. Jadi berharap bisa diangkat lengkap setelah Bapak ikut mengikuti pelatihan ini kan sudah lebih paham ya seperti apa komposisinya. Lanjut. Nah, ini yang kadang tahapan ini yang kadang terabaikan. Ini Ibu dan Bapak di swakelola tipe 1 itu kan kita saja tuh yang menyiapkan, yang melaksanakan, yang ngawasin.
Tapi kalau di swaklola tipe 2, 3, dan 4, ini ada pihak lain yang kita libatkan. Pihak lainnya itu dalam konteks bukan pribadi ya, tapi institusi. Beda kalau swaklola tipe 1, kita minjam orang dan orang itu kita jadikan bagian dari kita, tim pelaksana. Itu tetap swaklola tipe 1. Tapi kalau swaklola tipe 2, tipe 3, tipe 4, ini kita melibatkan institusi lain, yang institusi itulah, organisasi itulah yang akan menghasilkan output-nya, yang mengelolanya. Makanya ada tahapan-tahapan yang berbeda di swaklola tipe 1, yaitu ada salah satu tahapan membuat nota kesepahaman. Tadi sudah kita lihat ya secara umum di flowchart. Ini kira-kira kalau saya gambarkan, kita bahas dulu yang swaklola tipe 2 ini. Swaklola tipe 2 kita bahas dulu sedikit. Di swaklola tipe 2, di sini PA, KPA, ini ya, diawali dengan tadi yang saya katakan dengan istilah speak. PA-KPA terlebih dahulu menyampaikan penawaran permohonan kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain nih. Umpama mau kerjasama dengan kampus negeri ya, Pak Rektor, tahun depan, nah bagusnya itu dari tahun sebelumnya, Bapak Ibu, karena kalau tahun berjalan itu DIPA kita udah jadi, DPA kita udah jadi, hasilnya nanti menjadi maksa-maksain gitu, dipas-paskan. Tapi kalau umpama sudah disusun sejak perencanaan, keren banget. Pak Rektor, tahun depan kami mau ada kegiatan penelitian ini loh. Pak Rektor bisa bantu nggak? Kata Pak Rektor, oke, siap. Nanti saya turunkan LPMP saya atau saya turunkan prodi saya. Siap, kata Pak Rektor. Nah, tindak lanjutnya dari siap tadi, dibuatkanlah nota kesepahaman untuk melaksanakan swaklola. Nota kesepahaman. Contohnya tadi ya sudah ditayangkan contoh nota kesepahaman. Nah ini contoh nota kesepahaman swaklola tipe 2. Nah, tipe 2 ini antara penanggung jawab anggaran, berarti ya PA, KPA kita, kemudian dengan pimpinan pelaksana swaklola tadi siapa nih? Kita tuangkan di sini. Ini baru nota kesepahaman, sehingga bahasanya juga memang umum. Tapi ada beberapa yang ditegaskan ya, seperti apa kegiatannya ini. Ruang lingkupnya apa saja, terus ada mengatur tentang hak dan kewajiban nanti yang akan ditentukan, biayanya seperti apa, kemudian jangka waktunya seperti apa. Udah, itu aja. Swaklola tipe 2 ini, format nota kesepahamannya. Kemudian setelah dibuatkan nota kesepahaman, saya lanjut dulu nih, saya tuntaskan yang swaklola tipe 2. Nanti si instansi pemerintah lainnya yang akan melaksanakan swaklola tadi, dia menyampaikan, lihat di sini kalimatnya, menyampaikan proposal yang memuat rencana kerja dan RAB kepada PLK-nya penanggung jawab anggaran. Selanjutnya, PPK, berarti kan artinya ini kan sudah standby, sudah siap-siap. PPK, penanggung jawab anggaran, ini menyusun perencanaan pengadaan. Jadi RAB yang ada tadi dipelajari oleh PPK, proposal dipelajari oleh PPK. Selanjutnya RAB tadi, kalau oke, kalau sip, kalau cocok, inilah yang nanti dituangkan sebagai dasar untuk pengusulan dan penyusunan RKA. Jadi pada saat kita bikin RK, RKAKL, kita mengusulkan atau kita nyusun RK, RKAKL, itu bahan bakarnya, bahan baku utamanya itu adalah dari proposal dan RAB yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang lain. Makanya tadi berulang saya katakan proses penyusunan perencanaan pengadaan itu di awal, dan proses nota kesepahaman ini ya pada saat kita menyusun RK, RKAKL itu, kalau sudah jadi DIPA, udah jadi DPA, baru membangun komunikasi. Nah ini yang nggak pas ini Pak, Bapak, Ibu. Saya pribadi punya 3 kali pengalaman dampingi teman ya di salah satu di 2 daerah ya, tapi di case yang berbeda. Itu DIPA udah jadi, DPA udah jadi, barulah mereka bersurat ke salah satu kampus negeri pengen swaklola tipe 2. Mereka sertakan tuh RAB-nya seperti apa. Yang ada kampus tersebut keberatan, di tempat mereka nggak seperti itu standarnya, standar item-itemnya, standar honornya, sehingga akhirnya dengan berat hati kampus tersebut menolak untuk tidak melaksanakan. Barulah tahun depan diusulkan dan anggarannya akhirnya muncul. Nah, itu contoh kalau seandainya proses perencanaannya dilakukan sampai tahun berjalan, makanya ini harusnya disiapkan di awal setahun sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Itu swaklola tipe 2. Swaklola tipe 3, lihat.
PA-KPA melakukan survei. Tentu bahasa PA-KPA melakukan survei ini tentu dengan ini ya, dengan pendekatan bisa menugaskan macam. PA-KPA melakukan survei, mencari organisasi kemasyarakatan yang mampu dan terdekat dengan lokasi. Bila hanya satu ormas yang memenuhi syarat, maka PA-KPA menyampaikan undangan kepada ormas tersebut sebagai pelaksana swakelola. Kemudian mereka menyampaikan pernyataan minat. Jadi ada proses administrasi yang ditempuh, yaitu mereka menyampaikan pernyataan minat. Bila lebih dari satu, maka bersiap-siap PA melaksanakan sayembara. Nah, sayembara ini bukan tender, bukan tender, bukan kompetisi. Tapi ada unsur kompetisi, tapi bukan tender, bukan seleksi. Di sini nanti bisa dibuat oleh PA-KPA PPK bagaimana skema kriteria penilaian sehingga beberapa ormas yang ada ini pas untuk melaksanakan kegiatan kita tadi. Kalau sudah ketemu, nanti dibuatkan nota kesepahaman. Sama dengan yang tadi, selanjutnya organisasi kemasyarakatan tadi menyampaikan proposal, menyampaikan RAB, kemudian RAB proposalnya dipelajari oleh PPK, kalau oke ini yang nanti jadi bahan untuk mengusulkan atau nyusun RK, nyusun RKAKL. Kemudian kita lihat swakelola tipe 4. Swakelola tipe 4 ini modelnya PA-KPA menyampaikan undangan kepada Pokmas. Jadi Pokmas yang ya cukup mampu lah, yakin mampu untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian si penanggung jawab Pokmas tadi menyampaikan pernyataan kesediaan. Jadi ada dokumen administrasi yaitu pernyataan kesediaan. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak kesepahaman. Ketika yang keempat, Bapak Ibu bisa lihat di sini, dalam hal swakelola dilaksanakan berdasarkan usulan Pokmas, jadi bisa saja kegiatan swakelola tadi berdasarkan usulan Pokmas, maka kesepahaman dapat dibuatkan nota kesepahaman dengan Pokmas tadi. Jadi tetap ada nota kesepahaman, makanya tadi ada format tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kalau di tipe 1 nggak perlu ya Bapak Ibu, karena kita yang mengelola sendiri. Paling di tipe 1 surat tugas, atau minjam narasumber, atau minjam personil ke dinas yang lain, nggak sampai membuat nota kesepahaman swakelola ini. Tapi kalau yang ini dibuatkan. Kalau sudah nota kesepahaman di tipe 4 sama kayak tadi, Pokmas menyampaikan proposal RAB dipelajari oleh PPK, kemudian PPK nanti tuangkan ke dalam RKA, RKAKL sebagai bahan mengusulkan dan penyusunan RKA, RKAKL. Ini Ibu dan Bapak tindak lanjut nota kesepahaman. Ada yang mau disampaikan? Barangkali sebelum saya lanjut, ada pertanyaan enggak? Kayaknya enggak ada ya. Bagian ini udah pinter-pinter semua lah ya, saya rasa. Atau kalau tidak ada apa kita perlu cukupkan sampai di sini? Jangan. Kita tetap berdiskusi saja. Ibu Bapak, saya tawarkan kalau ada yang mau diskusi langsung, ada yang mau menyampaikan langsung, ada yang pengen tampil videonya, ini dipersilakan kalau ada hal-hal yang perlu langsung disampaikan. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikutnya setelah menentukan tipe, maka tahapan perencanaan berikutnya adalah menentukan spesifikasi teknis atau KAK. Spesifikasi teknis atau KAK. Spesifikasi teknis atau KAK ini kita buat ketika di dalam kegiatan tadi membutuhkan penyedia, makanya kita buatkan spesifikasi teknis atau KAK. Ini kita sertakan. Kalau untuk format apa segala macam seperti yang disampaikan kemarin ya Bapak Ibu. Kalau umpama konstruksi bisa jadi ada gambar rencana, ada spesifikasi teknis segala macam, ini bisa kita lengkapi. Ketika kita bekerja sama dengan masyarakat yang mungkin tak mampu untuk membuatnya, tapi kita pengen masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini, bisa saja nanti nih PPK minta mengirimkan pendampingan apa segala macam, ini memungkinkan kok kalau ada tambahan-tambahan ini. Kemudian ketika itu kegiatannya konsultan, berarti siap-siap KAK lah yang dibuat. Dengan masalah spek teknis, Bapak Ibu, kita kembali ke peraturan yang mengatur tentang kalau menggunakan penyedia. Mengatur kalau pengadaan menggunakan penyedia.
Ada ketentuan bagaimana membuat spesifikasi, ada ketentuan untuk membuat HPS segala macam, ada ketentuan untuk membuat spesifikasi teknis dan ada ketentuan untuk membuat KK ya. Ini saya tidak bahas detail, ini saya sertakan ketika Bapak Ibu ada kegiatan swakelola yang menggunakan swakelola yang menggunakan penyedia, maka dalam pembuatan spesifikasi teknis atau KK-nya akan seperti ini. Ya, saya rasa ini bisa jadi bahan referensi, tapi nanti kalau bahan bacaan Bapak Ibu, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan ini. Seperti contoh kalau kita lihat di ketentuan Perpres dan di dalam ketentuan peraturan LKPP nomor 9, kalau kita menggunakan penyedia, maka penyusunan spesifikasi teknis atau KK-nya akan seperti ini, menggunakan produksi dalam negeri, kemudian mengoptimalkan SNI, ramah lingkungan, kemudian tidak mengarah merek tertentu kecuali kalau sudah diperbolehkan oleh peraturan seperti pengadaan komponen, suku cadang, pengadaan yang sistem yang sudah ada, e-purchasing, katalog ya, sama tender cepat. Kemudian kalau bikin spek juga jangan lupa harus lengkap nih unsur-unsurnya. Ini kalau kita lihat pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya yang kita buat adalah spesifikasi teknis. Paling tidak spek yang kita buat itu harus bercerita tentang mutu, bercerita tentang jumlah, bercerita tentang waktu, bercerita tentang layanan. Kemudian kalau untuk konsultan, KAK, kerangka acuan kerja, seperti umumnya KAK, memang tidak ada patokan kaku, KAK itu seperti apa, tapi katanya KAK yang baik itu adalah ketika seluruh kata tanya bisa terjawab oleh KAK kita. Jadi kalau Bapak Ibu bikin KAK, kalau udah jadi coba munculkan seluruh kata tanya, kira-kira terjawab nggak sama KAK kita. Nah itu katanya KAK-nya udah lumayan bagus itu. Kalau di dalam peraturannya sendiri, paling tidak KAK itu memuat ada latar belakang, ada maksud tujuan, ada lokasi, ada produk yang akan dihasilkan, ada waktu, ada spesifikasi teknis, kemudian ada sumber pendanaan dan perkiraan. Jadi output-nya itu harus jelas seperti apa. Ini penyusunan spesifikasi teknis KAK. Kalau di dalam kegiatan swakelola tadi ada pengadaan yang kita memerlukan penyedia. Nah, seperti ini spesifikasi teknis KAK RAB. Ada sedikit tambahan yang perlu kita cermati terkait dengan tugas yang ketiga. Kalau tadi spesifikasi teknis, yang kedua KAK, kemudian RAB. Tadi sudah kita singgung sih sedikit sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau swakelola tipe 1, ini PAKPA bikin RAB. PAKPA bikin RAB. RAB-nya berdasarkan apa? Ya tinggal menguraikan komponen-komponen biaya yang diperlukan. Menguraikan komponen-komponen biaya yang diperlukan untuk menuangkan RAB tadi. Seperti contoh, kalau mau melaksanakan kegiatan sosialisasi, mungkin honor PPK, kalau masih ada honor ya, kan nggak semuanya. Honor penyelenggara swakelola, tim persiapan, honor tim pelaksana, honor tim pengawas, kalau memang di tempat Bapak Ibu ada standar honornya seperti itu. Terus apalagi? Oh ternyata di dalamnya nanti ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia, tapi dengan pengadaan langsung, honor pejabat pengadaan, kalau ada. Apalagi ATK, ATK-nya juga dipikirkan semuanya sesuai dengan kebutuhan. Yang nggak perlu nggak usah, udah tahu pengadaannya biasa aja, tapi masih aja hektar lah diisi segala macam, itu yang perlu kita sederhanakan. Terus fotokopi mungkin, cetak mungkin, pengadaan buat peserta, mungkin peserta pelatihan dikasih handout, dikasih materi, bisa jadi makan minum mungkin, kemudian honor narasumber, siapa tahu narasumbernya dihadirkan dari jauh, SPPD narasumber mungkin, jadi di breakdown. Nah ini menyusun RAB kalau swakelola tipe 1, jadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di swakelola tipe 1 ini, ketika di dalamnya ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia, berarti karena yang melaksanakannya adalah unsur pemerintah, maka bersiap-siap tata cara pengadaannya mengikuti ketentuan tata cara pengadaan barang jasa pemerintah. Berlakulah yang tadi ya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender atau seleksi. Ini swakelola tipe 1. Kalau di swakelola tipe 2 ini KLPD yang akan kita ajak bermitra ini yang akan melaksanakan. Ini kan kita sampaikan nih setelah jadi nota kesepahaman, kemudian mereka menyampaikan RAB. Selanjutnya RAB tadi dipelajari, direview oleh PPK. Kalau oke, RAB inilah yang nanti yang dituangkan ke dalam RKA KL kita. Menjadi bahan usulan, menjadi bahan formulasi, rumusan, kenapa RKA KL kita seperti itu nilainya berdasarkan RAB tadi.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa ketika kita melaksanakan dengan swakelola tipe 2 ini, bisa jadi kita berhadapan dengan dengan instansi yang sudah menerapkan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Contoh, Bapak Ibu mau ngirim peserta diklat PIM ke LAN atau ke Mendagri. Nah, itu sudah ada tuh tarif PNBP-nya seperti apa. Bapak Ibu pengen bikin peta topografi ke BIK umpamanya, itu sudah ada tarif PNBP-nya. Nah, kalau sudah ada tarif PNBP-nya, maka kita tinggal mengacu kepada tarif PNBP tersebut pada saat nanti mengalokasikan anggarannya. Dan ini nanti yang di dalam kontrak kita jelaskan ini. Kita jelaskan kenapa seperti itu nilainya. Tapi ada juga yang belum ada atau tidak ada tarif PNBP-nya. Maka nanti mereka menyampaikan proposalnya itu yang nanti yang kita pelajari, yang mana yang akan kita tuangkan ke dalam RKA. Nah, nanti ada juga yang perlu kita sepakati nanti di dalam kontrak. Apakah ketika di dalam kegiatan swakelola tipe 2 ini ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedianya? Itu yang perlu kita sepakati. Apakah nanti barang jasa yang menggunakan penyedianya tadi akan kita tuangkan menjadi kontrak kita dengan si pelaksana swakelola tadi? Atau bisa jadi terpisah, kita yang mengadakan, mereka tahu bekerja saja. Bisa jadi itu Bapak Ibu. Contoh saja ya, Bapak Ibu mau kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri untuk melaksanakan adanya kegiatan riset ya, riset. Ternyata di dalamnya ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia untuk melaksanakan, itu ada mesinnya umpamanya. Nah, itu yang perlu disepakati, siapa yang mengadakan alat ini, mesin ini. Kalau saja umpama kita serahkan kepada penyedia, kepada kelompok instansi pemerintah tadi, pelaksananya, maka di dalam kontraknya kita sebutkan, mereka lah yang nanti akan melaksanakan. Ketika mereka yang melaksanakan, karena mereka instansi pemerintah juga, maka bersiap-siap ketentuan tata cara pengadaan kalau menggunakan penyedia, itu mereka harus tempuh. Dan langsung, tender segala macam. Atau kalau mereka ternyata BLU, atau mereka BLUD, maka mereka akan mengikuti ketentuan tata cara pengadaan BLU, BLUD-nya mereka. Nah, bisa jadi sepakat dengan mereka di dalam kontrak, mereka hanya melaksanakan saja, mengelola saja. Tapi ketika di dalamnya ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedianya, entah barang, entah bahan, entah alat, entah material, entah jasa lainnya, mereka nggak melaksanakan, entah tidak bersedia atau tidak mampu, maka dikeluarkan. Di dalam kontraknya kita atur itu tidak termasuk dalam kontrak. Sehingga nanti PPK lah yang akan melaksanakannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nyambungin ya. Di bahasa Indonesia kalau yang lagi tatap muka, beberapa kali diskusi ini peserta minta digali betul contoh-contohnya ini, tapi saya rasa contoh saya simpel barusan, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Tapi kalau dia nggak nyambung, Bapak Ibu boleh langsung ceritakan ya, kenapa sampai ada pilihan seperti ini. Nah, ini di swakelola tipe 2. Jadi bisa saja di swakelola tipe 2 itu kita bersepakat barang jasanya kita yang melaksanakan, mereka hanya kerja saja. Butuh barang kita kirim, butuh ATK kita kirim. Tapi bisa jadi mereka sanggup, mereka yang melaksanakan. Bisa jadi itu yang perlu disepakati untuk swakelola tipe 2. Kemudian swakelola tipe 3 dan 4. Nah, kalau swakelola tipe 3 dan 4 ini sama ini. Ormas, Pokmas, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, ini setelah nota kesepahaman ditandatangani, mereka menyampaikan proposal, mereka menyampaikan RAB kepada kita, disampaikan kepada kita, kemudian nanti selanjutnya direview oleh PPK, kalau oke nanti ini yang menjadi bahan usulan atau bahan masukan untuk kita tuangkan ke dalam RKA. Nah, sama dengan yang tadi, kalau saja di dalamnya ada pengadaan barang jasa, maka kita harus sepakati nih dalam kontraknya nanti. Apakah mereka yang akan melaksanakan atau kita yang akan melaksanakan. Contoh, swakelola tipe 4, dana kelurahan, perbaikan jalan setapak, perlu disepakati nih, material siapa yang mau melaksanakan. Kalau seandainya umpama kesepakatannya atau aturannya kebijakan daerah kita yang melaksanakan, masyarakat hanya bekerja saja, maka kontraknya dipisah. Artinya apa? Di kontrak swakelolanya tidak mengatur masyarakat yang melaksanakan. Tapi kita yang melaksanakan. Nanti masyarakat tahu dikirim aja material kerja hari apa koordinasi dikirim materialnya. Tapi kalau seandainya masyarakat yang mau melaksanakan, masyarakat tidak terikat tata cara pengadaan barang jasa pemerintah,
Artinya mereka tidak ada istilah pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, apa segala macam, nggak ada. Silakan masyarakat mau berbelanja dengan cara yang efektif dan efisien, silakan mereka untuk melaksanakannya. Tapi kalau yang melaksanakannya kita, atau seperti swaklola tipe 2, unsur pemerintah yang melaksanakan, maka bersiap-siap tata cara pelaksanaan pengadaannya akan mengacu kepada ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah, tata caranya. Seperti itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut, saya lihat dulu ya, ada pertanyaan nggak yang masuk. Oh, sudah ada ya. Tadi sudah ya, listrik pengadaan yang dikecualikan, jadi bukan swaklola. Mbak Mulia, oh, sudah Mbak Mutiara juga sudah disampaikan. Kemudian Pak Bakri, wah panjang ini. Mohon izin Pak bertanya, untuk swaklola tipe 2, ini Bapak Ibu mungkin tak terbaca tapi saya bacakan. Mbak moderator mau bacain nggak? Saya baca sendiri aja ya, Mbak moderator. Untuk swaklola tipe 2, misal pekerjaan kajian-kajian ilmiah yang akan dilakukan dengan cara swaklola dengan perguruan tinggi. Dan ada beberapa perguruan tinggi yang dianggap mampu dan berada di wilayah yang sama. Pertanyaannya, dalam menentukan perguruan tinggi yang akan berswaklola, bagaimana cara menentukannya? Apakah dengan berdasarkan proposal atau cukup dengan memilih langsung perguruan tinggi yang diinginkan? Swaklola tipe 2 ya Pak ya? Kalau swaklola tipe 2, ini nggak ada sayembara. Bapak tinggal lihat output kegiatan swaklola Bapak tadi apa, kemudian pastikan perguruan tinggi ini memang prodinya, jurusannya, artinya Bapak sudah ada semacam pre-kualifikasi, sudah semacam mengenal lebih dalam kampus ini seperti apa, itu bisa langsung Bapak pilih, tidak ada penilaian-penilaian. Tapi ini untuk yang tipe 2 ya, yang negeri berarti. Berbeda kalau Bapak melaksanakan dengan perguruan tinggi swasta atau kampus-kampus yang PTNBH yang kampusnya itu punya tata cara sendiri. Nah, ini mau tidak mau nih, kalau Bapak melaksanakan swaklola tipe 3, yang Bapak bangun bisa jadi dengan yayasannya ya. Nah, di situ tuh kalau saja umpama ada beberapa perguruan tinggi swasta, Bapak akan melakukan skema sayembara. Tapi kalau swaklola tipe 2 dengan perguruan tinggi negeri, Bapak tidak ada sayembara. Silakan Bapak pilih. Ini memang, ini pendapat saya ya. Sesekali memang kadang terkesan bukan diskriminatif sih ya, karena kan memang kampus-kampus kan bukan orientasi bisnis ya. Kalau sudah kampus itu kan orientasinya penelitian, orientasinya pemenuhan tridharma perguruan tingginya. Beberapa teman-teman yang konsultasi dan ada yang saya dampingi di kegiatan swaklola tipe 2-nya, ini langsung apa ya kalau bahasa peribahasanya, kali dayung 2-3 pulau terlewati. Apa coba? Kalau bahasa saya kemarin di beberapa kelas-kelas sebelumnya, swaklola tipe 2 itu kadang itu sampai berhasil mengantarkan beberapa orang bisa menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasinya. Karena apa? Yang dia ajak bermitra itu langsung dosennya dulu, sehingga dia dapat kemudahan untuk melaksanakan. Nanti saya mau ngambil S3 saya disertasinya, terus lo diselip-selipkan lah dengan semangat-semangat swaklola tipe 2 ini. Sehingga akhirnya Bapak Ibu ini fair-fairan aja cerita ya. Saya nggak tahu nih, tapi silakan Bapak Ibu nanti mau implementasinya seperti apa. Saya hanya menginspirasi, memang tricky, agak-agak nakal gimana gitu. Tapi kalau tidak ada kejahatan, tidak ada suap gratifikasi ya oke-oke saja. Jadi ada beberapa orang, beberapa PPK, beberapa PA, KPA, beberapa pelaksana swaklola ini, penyelenggara swaklola ini yang berhasil merampungkan tesis dan disertasinya S2, S3-nya gara-gara melaksanakan swaklola tipe 2. Nyambung mungkin ya maksudnya apa yang saya sampaikan. Karena tadi memang tidak ada sayembara, tapi memang langsung diajak bermitra dengan KAK-KAK yang sudah kita tentukan sasarannya, outputnya, kemudian memang mereka nyambung ya. Contoh Bapak bekerja sama dengan salah satu kampus yang memang andalannya di dunia pertanian umpamanya. Sehingga ketika kita ada kegiatan seputar pertanian, peternakan, mereka kita ajak kaji, kemudian mereka memang punya ahli-ahli, ada lembaga pengabdian masyarakatnya, wih, pasti tuh bisa kita laksanakan dengan skema swaklola tipe 2. Jadi tidak ada kompetisi Pak pemilihannya.
silakan langsung dipergunakan. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Ibu ini ya, Ibu Tatin ya. Pak, apa bedanya pelaksanaan swaklola tipe 2 yang menggunakan tarif dengan pengadaan yang dikecualikan yang dasarnya tarif? Dasarnya tarif, maksudnya gimana ya? Ibu, kalau mau nambah ini saya coba yang saya tangkap dulu ya. Ketika Ibu melaksanakan kegiatan swaklola tipe 2, ditentukan dengan LAN, Kemendagri umpamanya, itu pelaksanaan pengadaannya orang yang mau kita kirim itu sudah ada biaya kontribusi yang sudah ditetapkan dengan standar PNBP mereka. Contoh, untuk ngirim peserta di Klatpim 4 umpamanya, pelatihan dengan kurikulum baru, dengan formasi baru saat ini, biaya PNBP-nya yang sudah ditetapkan itu umpama 12 juta, ya 12 juta. Maka pengadaan tadi dengan instansi pemerintah itu adalah swaklola tipe 2 dengan PNBP. Berbeda kalau umpama nih, kayak umpama Ibu ikut pelatihan yang melaksanakan umpama contoh LPKN ini. LPKN sudah ada nih, contoh untuk mengikuti pelatihan manajemen kontrak sekian rupiah. Untuk mengikuti kegiatan manajemen pelatihan penyusunan spek HPS sekian rupiah. Nah, ketika yang menyelenggarakannya bukan instansi pemerintah, contoh kayak LPKN, itu artinya Ibu melaksanakan pengadaan yang dikecualikan. Jadi bedakan antara swaklola tipe 2 itu instansi pemerintah yang sudah ada tarif PNBP-nya. Ketika Ibu mengirim peserta pelatihan yang penyelenggara pelatihannya bukan pemerintah, ya kan beberapa lembaga pelatihan berkualitas yang sudah terakreditasi kan seperti saat ini ya, ada LPKN ini yang Bapak Ibu ikuti, ini termasuk pengadaan yang dikecualikan. Acuannya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Ini kan saya tidak tahu Bapak Ibu seperti apa, ini nih urusan Ibu Bapak dengan manajemen lah, saya hanya menyampaikan materi saja. Umpama ada sekian rupiah yang Bapak Ibu kirimkan, nah itu pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan yang dikecualikan. Pendekatannya non-kompetisi. Non-kompetisi. Jadi berbeda antara ketika penggunaan oleh lembaga pemerintah dan yang bukan pemerintah. Kalau yang pemerintah berarti tadi swaklola tipe 2. Tapi kalau yang non-pemerintah, lembaga pelatihan seperti LPKN ini, berarti Ibu melaksanakan pengadaan yang dikecualikan, excess demand ya, pengadaan yang dikecualikan karena praktik bisnis mapan. Tata cara pengadaannya, tata cara pengadaan non kompetisi, Ada sih, tapi kayaknya waktu nggak cukup. Di slide saya ada di bagian akhirnya. Tapi kalau mau mungkin kan bisa kita bahas nanti sekalian. Seingat saya jika sudah ada tarifnya adalah pengadaan yang dikecualikan. Ya betul Ibu ya, nyambung ya tadi ya. Terus Ibu juga baik jadi berdasarkan pelaksanaannya Pak. Terima kasih. Oh ya, alhamdulillah sudah nyambung ya Bu ya. Kalau ada yang belum clear Ibu boleh terus tuangkan nih biar kita diskusikan biar teman-teman yang lain juga tahu. Lanjut Pak Mulyan Lukman. Kalau mamin pasien di rumah sakit apa boleh diswaklola? Soalnya langsung bagian gizi yang langsung masak pihak rumah sakit yang membeli bahan-bahannya di pasar, tapi dari keuangan pada proses pembayaran harus ke perusahaan. Bagaimana tanggapannya? Bapak Ibu sekalian, saya setuju kalau seandainya makan minum pasien itu diswaklola. Beda kalau dinas yang tadi saya singgung ya. Saya tidak sepakat kalau seandainya ada pengadaan makan minum di dinas-dinas diswaklola yang ujung-ujungnya ternyata ibu-ibu dan wanita masak, tapi SPJ-nya menggunakan catering. Nah itu tipu-tipu itu, rekayasa itu. Yang tepat itu memang ketika Bapak Ibu ada kegiatan, umpama di rumah sakit, makan minumnya diswaklola, masak-masak lagi karena punya ahli gizi, dapur, punya peralatan, boleh diswaklola. Tapi ingat, itu berarti masuk kategori swaklola tipe 1. Ketika di dalamnya ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia, berlaku ketentuan tata cara pengadaan penyedianya. Contoh, ketika makan minum di rumah sakitnya ternyata pengadaan makan minumnya itu dananya APBD. Berarti siap-siap tata cara pengadaan bahan basah, bahan keringnya akan berlaku pengadaan secara aturan pengadaan barang jasa pemerintah. Contoh, bahan basah, bahan keringnya setahun itu nilainya di atas 200 juta, ya siap-siap tender itu. Tapi kalau ternyata di bawah 200 juta, ya silakan dilakukan dengan pengadaan langsung. Atau ternyata rumah sakitnya BLUD,
Berarti tata cara pengadaannya ikut ketentuan tata cara pengadaan di BLUD tersebut. Masak-masaknya swakelola, terus ternyata pengadaan bahan basah, bahan keringnya tadi dilakukan dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsungnya pengadaannya mengikuti ketentuan di rumah sakit, kan beda-beda ya. Saya lihat ada beberapa rumah sakit yang bikin peraturan pengadaan barang jasa BLUD-nya, kalau nilai pengadaannya 1 miliar boleh pengadaan langsung, ada yang 500 juta pengadaan langsung, ada yang 1,5 miliar. Kalau saya sih, yang saya dampingi beberapa rumah sakit yang minta tolong saya dampingi bikin peraturan pengadaan barang jasanya, saya buat pemaketannya berdasarkan uang yang tersedia setiap bulan. Jadi biasanya uang yang tersedia setiap bulan kan nggak besar-besar juga ya. Sehingga akhirnya ada yang pengadaan bahan basah, bahan keringnya itu dilakukan dengan pengadaan langsung, karena uang yang tersedia di setiap bulannya tidak besar, tidak sampai menyentuh nilai-nilai yang harusnya ditenderkan sesuai dengan pedoman pengadaan tersebut. Jadi prinsipnya bisa, Pak. Kalau seandainya bahan ternyata tadi pengadaan makanannya tadi belanja ke pasar, tapi nanti keuangan minta harus perusahaan. Nah, ini yang saya nggak sepakat nih, hati-hati jangan sampai rekayasa lagi ini. Jangan sampai rekayasa. Jangan sampai ternyata kita yang belanja sendiri ke pasar, tapi ternyata ujung-ujung SPJ-nya pakai CV apa. Itu saya larang betul tuh, Pak. Itu contoh bentuk-bentuk rekayasa itu. Hindari hal-hal seperti itu. Mendingan Bapak Ibu ketika mau melaksanakan kegiatan swakelola tadi, kemudian ada pengadaan menggunakan penyedia, ya sudah cari saja penyedia sekalian. Kita tahu beres saja dia yang siapkan semuanya. Atau seandainya kalau memang kita pengen beli ke pasar, ya sudah, berarti pemaketan kita mungkin akan kita pecah ya. Beli beras kemana? Beli sayur ke pasar. Boleh seperti itu. Kan mereka pelaku usaha itu. Jangan diterjemahkan pelaku usaha itu harus CV, harus PT, tidak. Toko, warung, tukang sayur, tukang bubur, tukang jual gorengan, itu semuanya pelaku usaha. Mereka punya kesempatan untuk menjadi penyedia barang jasa di kita. Bisa-bisa saja, bisa-bisa saja. Mereka tidak punya NPWP, ya tinggal kita atur nanti seperti apa cara pengadaan kalau kita menggunakan pelaku usaha secara langsung ya, PPh-nya mungkin yang jadi 3 kali lipat. Oh ini Mbak Mutiara sudah bantu jawaban. Boleh swakelola yang dari keuangannya aja. Oh iya benar. Tuh Pak Mulyan sudah dibantu sama Mbak Mutiara tambahannya. Keuangannya minta harus pakai perusahaan. Oh, solusi dari Mbak Mutiara bagus banget. Bagian keuangannya suruh ikut BIMTEK LPKN. Benar. Sorry. Oke. Mungkin ada, saya nggak tahu apa kegiatan BIMTEK swakelola ini ada angkatan berikutnya ya. Kalau ada angkatan berikutnya, Pak Mulyan boleh tuh diusulkan teman-teman keuangannya disuruh ikut BIMTEK ini. Jadi jangan sampai paradigma keuangan ini mengganggu stabilitas paradigma pengadaan. Kadang ya ini maaf nih kalau di sini ada orang keuangan, teman-teman keuangan taat azas ya. Kadang, proses pengadaan itu, ya Allah, saya kadang suka gregetan nih, kapan ada reformasi menyelaraskan antara aturan keuangan dan pengadaan. Aturan pengadaan sudah sedemikian mudahnya, proses pengadaan jangan terlalu dengan dokumen yang tebal macam-macam yang berlebihan, jangan sampai terlalu direkayasa. Tapi kadang ada yang masih mazhab yang keuangannya, pengadaan harus ini, tebal itu seksi. Kalau tipis dianggap tidak sahih dokumen tendernya. Udah. Akhirnya proses pengadaan demi pengen kelihatan tertib administrasi, demi SPJ keuangan yang tertib administrasi, ujung-ujungnya ternyata tipu-tipu. Saya masih bisa dengan mudah temukan bagaimana pengadaan yang kecil-kecil, yang 12 juta, yang 13 juta, yang seharusnya kita bisa beli atau bayar langsung, bukti pertanggungjawabannya paling hanya sekedar keuangan, bukti kontraknya hanya berupa kwitansi, tapi karena di atas 10 juta keuangan minta mana SP, mana kontraknya, mana CV penyedianya, mana ini, ya ampun. Beli gorengan aja harus lewat CV. Astagfirullahaladzim. Karena CV punya stempel, punya kop surat. Ya ampun kata saya. Itu demi tertib administrasi, jangan sampai pengadaan kita jadi terpaksa harus rekayasa dan tipu-tipu. Hindari betul ya Bapak Ibu. Pengadaan itu sudah mulai logis kok. Bapak Ibu pengen jamuan rapatnya gorengan, ya udah tinggal temuin tukang gorengan. Apa susahnya? Pak, dia kan nggak ada stempel toko, nggak ada kop surat. Memang ada di dalam peraturannya harus pakai kop surat, harus ada stempel toko. Nggak ada kan? Pernah ada kejadian, Pak, Ibu lebih pengen tertib administrasi, penawarannya biar ada stempel toko, padahal beli gorengan. Akhirnya tukang gorengan disuruh bikin stempel.
Tukang gorengannya nggak punya stempel, akhirnya apa? Disuruh tetesin minyaknya di kwitansi. Biar udah benar nih, udah beli ke tukang gorengan itu. Ya ampun, pengen tertib administrasi, tapi malah jadi rekayasa tipu-tipu. Itu yang harus dihindari, yang logis-logis saja. Mungkin itu sudah terjawab semua ya? Wah, waktu kita sedikit lagi. Bapak Ibu, ini dengan waktu yang sedikit ini saya menawarkan betul nih, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang pengen ngobrol langsung, saya persilahkan, boleh acungkan tangan, atau kalau ada yang pengen tampak wajahnya biar bisa dilihat semua juga, diperbolehkan. Kayaknya insya Allah Mbak Admin akan bersedia ini untuk membukakan wajah kalau ada yang pengen tampil. Ya Mbak ya? Boleh. Iya, boleh banget. Atau Kang Mas Anwar barangkali sesuai dengan yang saya request di pertemuan kemarin bisa menampakkan tampilan Kang Mas yang sedang berpuasa sehingga bisa memberi petua-petua bijak buat kita semua juga saya persilakan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah saya terpaksa main slide lagi. Tapi kalau ada Bapak Ibu monggo ya, dipersilakan. Boleh acungkan tangan, boleh sampaikan pertanyaan, kita bisa diskusikan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sekilas yang perlu kita cermati bagaimana proses pelaksanaan dan pengawasan dari kegiatan masing-masing swakelola ini. Kalau kita lihat yang tipe 1, nah ini tadi ini ya pembagian tugasnya ya, saya skip aja. Nah, di swakelola tipe 1, tim persiapan dan tim pelaksana ini boleh rangkap, orangnya boleh sama. Tim persiapan dan tim pelaksana. Tim pengawas yang nanti yang berbeda. Untuk tim pelaksana, ini kita bisa minjam juga nih dari pegawai yang lain. Boleh, bukan diartikan kita melaksanakan swakelola tipe 2 ya, kalau memang masih kita yang mengelolanya. Ini dianggap swakelola tipe 1. Contoh yang tadi saya ceritakan, pada saat saya melaksanakan kegiatan penyusunan RPJMD, itu tim saya, itu tim pelaksananya itu, saya ambil seluruh kasubag perencanaan dari dinas-dinas. Dijadikan bagian dari tim pelaksana. Boleh itu tadi. Tapi itu bukan saya anggap sebagai ahli mereka. Mereka saya anggap sebagai pegawai yang membantu melaksanakan kegiatan. Boleh itu dapat honor segala macam. Nah, kalau tim pengawas ini dari instansi kita tapi dibedakan dari tim persiapan dan tim pelaksana. Ada catatan yang bold nih yang bisa Bapak Ibu lihat. Ketika di dalam kegiatan swakelola ini ternyata kita menghadirkan ahli. Boleh juga kita menghadirkan ahli, boleh banget. Saya punya pengalaman juga di kegiatan swakelola saya. Tadi saya menghadirkan ahli, tapi dengan catatan kalau menggunakan ahli, maka jumlah ahli tadi tidak boleh lebih dari 50%, tidak boleh lebih dari separuh jumlah dari tim pelaksana. Harus dibedakan. Nah, tata cara pelaksananya seperti ini, tim pelaksanaan melaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan KK. Kemudian jangan lupa laporan anggaran yang kegiatan-kegiatan ini seperti apa, penggunaan tenaga, absen apa segala macam. Kemudian siapkan laporan-laporan secara tertib. Kalau tiba waktunya bayar, kalau tiba waktunya ngasih honor, kasih honor sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan rencana, sesuai dengan anggaran kas segala macam. Nanti kalau sudah selesai, tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK. Ini swakelola tipe 1 ya. Nah, si tim pengawas tugasnya ngawasin nih. Ngawasin dari sisi aspek administrasi, teknis, dan keuangan. Kalau ada penyimpangan, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, silakan nanti rekomendasikan, sampaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Swakelola tipe 2. Ini pembagiannya seperti tadi ya. Kemudian, nah di swakelola tipe 2, tim persiapan dan tim pengawas boleh rangkap dari instansi yang punya anggaran. Boleh rangkap dari instansi yang punya anggaran. Sementara tim pelaksana pasti dari instansi pemerintah yang lainnya tadi. Silakan mereka yang melaksanakan kegiatan tadi. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kemudian selanjutnya alurnya sama ya Bapak Ibu. Alurnya sama, tim persiapan, tim pelaksana yang melaksanakan, tim buat laporan segala macam sama intinya tadi. PPK siapkan untuk pembayaran dan keuangan. Nah ini ada yang jadi catatan ini. Jangan sampai ketika kita laksanakan swakelola tipe 2, kemudian ternyata output kegiatan tadi, pekerjaan utamanya sama instansi yang kita minta ini, dia ternyata alihkan lagi kepada pihak lain. Nah, ini yang nggak boleh ini. Saya pernah dengar cerita, swakelola tipe 2 ke salah satu instansi, ternyata instansi tadi pakai CP untuk menghasilkan pekerjaan tadi. Nah, ini tidak masuk swakelola tipe 2. Jadi tidak dialihkan, tidak mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Toh kita pilih instansi pemerintah ini juga kan karena kita yakin memang dia mampu, job desk mereka pas sehingga mereka bisa mengantarkan kegiatan tadi. Pengawasannya sama oleh tim pengawas.
Kemudian swakla tipe 3, lebih kurang sama ya Bapak Ibu, saya skip saja. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul, saya lebih menawarkan untuk berdiskusi. Kemudian sama di swakla tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas dari kita, tim pelaksananya dari organisasi kemasyarakatan. Ingatkan kepada ormas, mereka bentuk tim ya, minta salinan SK-nya, kita simpan, kita arsipkan biar kita tahu nih siapa yang akan melaksanakannya nanti. Oke, prosesnya sama, tim pelaksana mereka melaksanakan, kemudian jangan sampai ormas ternyata mengalihkan. Ini saya juga punya cerita ini, ya saya tidak menyaksikan langsung, cuma dengar cerita dari peserta pelatihan saja pada saat saya ngajar. Ternyata sama ormas dijual lagi nih paket ini. Dia bilang, ini jatah saya dijual lagi ke paket lain, ke CP yang lain. Ya, itu sih mengalihkan pekerjaan dan itu tidak diperbolehkan. Makanya nanti diawasi oleh tim pengawas. Kalau ditemukan penyimpangan administrasi, teknis, kegiatan dan keuangan, maka tim pengawas nanti laporkan biar nanti bisa dilaksanakan, biar bisa PPK bisa menindaklanjuti penyimpangan ini. Kemudian di swakla tipe 4, nah di swakla tipe 4 agak unik nih Bapak Ibu. Kita lihat di swakla tipe 4 pimpinan Pokmas ini mengangkat tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas. Bapak Ibu minta SK-nya, salinannya biar kita bisa lihat bagaimana rencana kerja mereka. Yang menyelenggarakannya ini bisa pengurus, bisa anggota dari Pokmas tadi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita lihat kalimat yang ketiga menarik nih. PPK dapat menugaskan pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau ahli atau tim teknis atau narasumber untuk melaksanakan pendampingan atau asistensi penyelenggara swaklola. Ini saya contohkan yang kayak yang sekarang ya, dana kelurahan diarahkan kepada kelompok masyarakat. Tapi ternyata kelompok masyarakat ini punya kesulitan pada saat membuat RAB. Bisa tuh mereka didampingi, ada ahli atau narasumber, atau mereka bisa nyiapkan sendiri karena ada warganya yang memang basic teknik sipil, sehingga untuk menyusun RAB konstruksi mereka bisa, boleh. Atau mereka bilang tidak bisa, nanti kita koordinasikan dengan PU mungkin membantu memformulasikan bagaimana proses perencanaan dan persiapan mereka. Itu juga memungkinkan, peraturan menyediakan kesempatan untuk ini. Nanti dilaksanakan oleh tim pelaksana, kemudian laporkan, nanti kalau ada pembayaran, PPK urus sesuai dengan ketentuan keuangan tentunya. Nanti kalau sudah selesai, serahkan kegiatan. Jangan sampai masyarakat menyerahkan kepada pihak yang lain. Kemudian, nah nanti tim pengawas, tugasnya mengawasi, ada penyimpangan, laporkan kepada PPK. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Seperti yang tadi kita singgung, di dalam kegiatan swaklola, ini tambahan sedikit, tak menutup kemungkinan ada pengadaan yang menggunakan penyedia. Sangat jarang kegiatan swaklola itu tak ada pengadaan yang menggunakan penyedianya. Jarang rasanya kegiatan swaklola itu yang menghasilkan output yang isinya honor aja. Nggak ada barang jasanya, nggak ada materialnya, nggak ada. Rasanya jarang. Selalu ada lah ya, selalu ada. Ya contoh saja. Kita melaksanakan kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, swaklola tipe 1, pasti ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia di dalamnya. Entah ruang pertemuan mungkin pakai tempat hotel, entah ATK, entah makan minum, entah fotokopi, itu kan kita artinya menggunakan penyedia itu. Nah, kita lihat kalau swaklola tipe 1 atau tipe 2 atau swaklola tipe 3 dan tipe 4 yang tidak kita limpahkan si Pokmas atau ormas melaksanakan pengadaannya, artinya kita yang melaksanakan, maka berlakulah tata cara pengadaan menggunakan penyedia. E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, seleksi, dan seterusnya. Plus ada pengadaan yang dikecualikan. Contoh, kita pengen sosialisasi kegiatannya di hotel. Hotel kan termasuk pengadaan yang dikecualikan. Bapak Ibu mau sewa gedung kan termasuk pengadaan yang dikecualikan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Rasanya tak cukup waktu mungkin ya. Oke, sekian dari saya. Kita tutup dengan ucapan walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sami-sami, calon dokter. Amin. Barakallah.